Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Tradisi dari setiap suku, budaya, dan ras yang ada di negara kita begitu unik dan begitu indah. Tetapi janganlah asumsi yang sifatnya hanya subjektif dijadikan sebagai suatu tradisi yang harus dijalankan. Padahal sesuatu itu, ritual itu membahayakan keselamatan banyak orang. Belajarlah untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita. Jangan kita menjadi orang yang mudah memprovokasi atas dasar seperti orang yang paling suci. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan sabdamu Engkau menciptakan alam semesta. Perkenankanlah kami mengalami daya sabdamu, sehingga kami benar-benar mampu meresapi apa yang menjadi perintah-Mu di dalam hidup kami, terutama di dalam perziarahan. Ajarilah kami untuk selalu mengutamakan keselamatan bersama, daripada hanya sekedar untuk melihat seberapa besar pengaruhku kepada sesama. Ajarilah aku untuk lebih memikirkan menjadi pelita yang mampu menerangi, daripada hanya memikirkan kepuasan pribadi. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan kelanjutan dari kisah penciptaan. Dan yang terakhir ada perintah yang diberikan kepada ciptaan yang paling luhur, yaitu kita manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas mereka semua. Perintah ini sekilas kita sepertinya hanya disuruh untuk menguasai, tetapi kita jangan lupa ada yang tersirat di sana. Kita melakukan, tetapi juga kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Seringkali mengatasnamakan tradisi atau mengatasnamakan kebiasaan. Kita perlu mengkritisi kebiasaan yang mana, tradisi yang mana. Apakah ini tradisi yang sifatnya objektif, ataukah ini tradisi yang sifatnya subjektif? Apakah tradisi ini menyelamatkan atau justru membodohkan kita untuk berpikir secara rasional? Dalam bacaan pertama kita diingatkan, memang kita manusia diberikan hak untuk menguasai, diberikan hak untuk melakukan segala sesuatu yang baik menurut kita. Tetapi ketika kita menjalankan hak yang menjadi hak kita, kita pun mestinya harus memikirkan apa yang menjadi hak orang lain. Hak untuk diselamatkan, hak untuk hidup sehat, hak untuk rasa nyaman terbebas dari pandemi COVID. Jangan dengan menggunakan alasan-alasan yang suci, akhirnya kita menjadi orang-orang seperti orang Farisi di dalam Injil Markus yang diceritakan pada hari ini. Seringkali kita mengkritisi, mengapa kok sepertinya kita sebagai gereja takut dengan pandemi COVID? Mengapa kita harus patuh dengan ini dan itu? Mengapa kita tidak bisa melakukan seperti yang kita impikan, seperti tradisi yang sudah terbiasa kita lakukan? Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kebiasaan belum tentu menjadi suatu kebenaran. Karena kebiasaan yang salah ketika diulang-ulang, seolah-olah yang salah itu menjadi benar. Tetapi beranikah kita sebagai orang beriman, berendah hati, bijaksana, melihat kebaikan yang objektif? Seringkali karena kita hanya ingin
melihat seberapa besar kita berpengaruh di dalam suatu tempat. Seringkali kita hanya ingin melihat bahwa saya masih dihargai, akhirnya menggunakan atau membungkusnya dalam kesucian yang sebenarnya tidaklah bijaksana, yang sebenarnya justru memasukkan banyak orang di dalam bahaya. Beriman bukan berarti mengajak orang untuk masuk di dalam pelanggaran, untuk berbuat di dalam pengkhianatan, untuk berbuat di dalam ketidaktaatan. Orang beriman yang benar justru belajar untuk taat dan setia, untuk mengerti apa artinya hidup, apa artinya ketaatan, apa artinya memikirkan keselamatan bersama tanpa mengesampingkan apa yang menjadi hak-hak kita. Tetapi jangan dibalik, karena ingin memberikan apa yang menjadi hak kita, karena kita ingin memberikan apa yang menjadi tugas-tugas kita, karena kita ingin menunjukkan kekuasaan kita, akhirnya kita menggunakan alasan-alasan religius, alasan-alasan yang begitu suci tetapi justru membahayakan. Hari ini Yesus menegur kita semua. Janganlah kita lupa bahwa kita sebagai orang beriman mestinya selalu memikirkan kedekatan hati kita kepada Tuhan, kedekatan kita secara nyata di dalam hidup kita. Beranikah kita terus belajar dan berjuang? Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang dikatakan di dalam Injil Markus hari ini. Seolah-olah kita paling taat, seolah-olah kita paling setia, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Karena kita hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa melakukan di mana saja untuk berdoa. Tetapi Yesus menegur kita semua. Jangan kita hanya ingin nampak luarannya saja, tetapi beranikah kita dari dalam memiliki kedekatan hati dengan tetap setia dan taat. Taat memang sesuatu yang sulit ketika dibenturkan dengan hak-hak kita. Tetapi jangan lupa, ketaatan membantu kita untuk mengerti apa arti ketaatan, apa artinya menghargai hak asasi manusia, hak-hak sesama kita. Beranikah kita belajar untuk selalu hidup di dalam keteraturan? Mari kita masuki dinamika di mana setiap tahun terus berganti. Ingat, gereja kita adalah gereja yang hidup, bukan gereja yang mati. Gereja kita selalu membaca zaman dan mengikuti zaman. Sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang benar, harus berani untuk diluruskan. Harus berani terluka demi suatu kebenaran. Jangan kita dikuasai oleh nafsu kekuasaan, oleh nafsu kehebatan. Beranikah kita untuk melihat kebaikan secara objektif dan benar. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, jangan merasa bahwa ini adalah suatu tradisi lalu kita wajib melaksanakannya. Padahal tradisi itu belum tentu kebenarannya. Mari kita belajar koreksi. Mari kita belajar kritisi. Apakah tradisi itu bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19? Bukan berarti kita menolak tradisi itu, tetapi menempatkan pada konteks di mana kita berada, di mana kita hidup. Apakah ini menyelamatkan atau justru membuat orang jatuh di dalam bahaya? Belajarlah untuk taat dan setia, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.